masih teringat ceritamu yang terakhir bagi kami anak cucu. Hidup ini boleh bikin susah orang. Penyampaian riwayat hidup. Bapak Ibu sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, izinkanlah kami untuk membacakan riwayat hidup singkat almarhum Bapak Beni. Almarhum lahir dari pasangan suami istri Nicholas Lorayaman Wahiletwan almarhum dan Aksamina Boingili Alfruan almarhumah, dan diberi nama Benedictus Utanmetan Wahiletwan yang sering kita sapa Bapak Beni, Bu Beni. Almarhum merupakan anak yang tertua dari 5 bersaudara, yaitu almarhum yang kedua Tanta Efrosina Botarenan Wahiletwan, yang ketiga Bapak Hengki Keliduan Wahiletwan SPD, yang keempat Bapak Hanok Letalutur Wahiletwan almarhum, dan yang terakhir Tanta Adelce Endemina Wahiletwan almarhumah. Almarhum menikah pertama dengan Mama Mina Layan almarhumah, kakak kandung dari Om Abbas Layan, dan dikaruniakan seorang anak, tetapi meninggal pada saat masih bayi. Kemudian almarhum menikah kembali dengan Obertina Wahiletwan Yawar almarhumah dan dikaruniakan 7 orang anak. Yang pertama Roger Victor Lorayaman Wahiletwan SPD, yang kedua Luther Stanley Seran Wahiletwan Sarjana Ekonomi, yang ketiga Aksamina Boingili Wahiletwan, yang keempat Petronella Boitipi Wahiletwan, yang kelima Martina Afia Lui Wahiletwan, yang keenam Adelce Mina Wahiletwan, dan yang terakhir Tabita Dina Wahiletwan. Riwayat pendidikan almarhum. Almarhum menamatkan pendidikan pada Sekolah Dasar Kristen Toyobar pada tahun 1960 dan menamatkan pendidikan pada SME Plara tahun 1963, dan kemudian melanjutkan ke SMEA Pertiwi Negeri SMEA Pertiwi Ambon dan menamatkan pendidikan pada tahun 1966. Riwayat pekerjaan tahun 1967, almarhum diangkat sebagai pegawai bulanan dan
dimasukkan pada SMEP Lara. Pada tahun 1975, almarhum diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan ditugaskan pada SMEP Negeri Lara. Tahun 1976 ditunjuk sebagai kepala sekolah pada SMEP Negeri Lara. Pada tahun yang sama, almarhum melanjutkan studi lanjutan pada PGSLP Negeri Ambon. Pada tahun 1987, almarhum ditunjuk sebagai kepala sekolah pada SMP Negeri Manglusi hingga tahun 1990. Almarhum kemudian dimutasikan ke SMA Negeri Larak hingga pensiun pada tahun 2008 dengan pangkat golongan 4A. Almarhum dikenal sebagai sosok guru yang sabar dan tekun. Terbukti banyak siswanya yang berhasil dan memperoleh pekerjaan. Dalam catatan karir dan pekerjaannya, almarhum telah banyak memperoleh prestasi dan penghargaan lewat berbagai diklat dan pelatihan, baik secara regional maupun nasional. Almarhum pernah ditawar untuk menjadi narasumber tingkat provinsi untuk penataran yang kita kenal seperti P4, PSBB. Tapi almarhum lebih memilih kembali mengabdi di negeri sendiri, mengingat latar belakang ekonomi keluarga dan adik-adiknya yang juga harus bersekolah, yang membutuhkan biaya dan sosok kakak yang dapat mengayomi, menuntun dan menafkahi. Almarhum menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal bagi keluarga masyarakat Kaliobar pada saat itu. Dan tidak dipungkiri, dari tangan almarhum dan istrinya lahirlah anak-anak negeri Kaliobar yang dapat memperoleh hidup seperti contoh Bapak Hengki Wahilutuan adik, Bapak Rulof Aufruan, Tante Eda Naresi, Tante Aksamina Loli, Om Son Loli, Bapak Miher Naresi, Bapak Lamek Solerwan, Tante Tina Lutur, dan yang paling terakhir yang kami sempat bertemu yaitu Bung Novi Wuratu, Bung Jet Naresi, Bung Ronald Aufruan, Bapak Ido Eman Ratu, dan masih banyak lagi anak-anak yang pernah bersekolah mengenyam pendidikan di Larak dan tinggal bersama dengan almarhum. Selain menampung mereka yang bersekolah, rumah almarhum dijadikan tempat transit atau persinggahan atau penginapan bagi masyarakat Kaliobar yang melakukan aktivitas pengurusan baik di Larat maupun sambil menunggu kapal untuk lanjut ke Tual, Ambon, dan sebagainya. Almarhum adalah putra Kaliobar pertama yang diangkat menjadi guru dan tokoh masyarakat Kaliobar di Kecamatan Tanimbar Utara. Hal ini terlihat dari kegigihan almarhum dalam membela dan menyelesaikan masalah atau pertikaian konflik yang dialami oleh masyarakat Kaliobar atau berurusan dengan pihak polisi, maka almarhum dihadirkan sebagai penengah bersama Muspika pada saat itu. Almarhum menderita sakit kurang lebih 3 tahun dan telah dilakukan upaya medis dari keluarga, namun kondisi almarhum mengalami penurunan kesehatan yang cukup drastis setelah ditinggalkan oleh sang kekasih, istri tercinta alias dokter pribadi dari almarhum, Mama Opi, dan adiknya yang paling bungsu, Bapak Nano, yang beberapa hari kemarin kita melepaskannya. Almarhum menghembuskan napasnya yang terakhir pada tanggal 27 Januari 2024 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Timur
dengan meninggalkan 7 orang anak ditambah 6 menantu, 25 cucu dan 6 cece. Almarhum bagi anak-anak dan cucu-cucunya dipandang sebagai bapak, guru, bahkan teman. Karena dari almarhumlah mereka dididik menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan sesama. Terima kasih guruku. Terima kasih Bapak kami yang hebat, guru kami yang luar biasa, Bapak Beni. Dari mula kami belajar untuk menjadi lebih baik. Dari mula kami mengerti bahwa hidup ini susah dan harus bekerja keras. Dan dari mula kami belajar harus mandiri dan tidak ragu. Masih teringat ceritamu yang terakhir bagi kami anak cucu. Hidup ini boleh bikin susah orang. Hidup ini boleh ciptakan lawan atau musuh. Hidup ini harus kamu baku sayang, boleh baku marah. Sebab hidup di dunia ini cuma satu kali saja. Pakai hidup ini untuk jadi berkat for orang dan Tuhan. Terima kasih Tete Beni, terima kasih Bapak Beni, terima kasih Bu Beni. Kami selalu merindukan I love you my hero. Demikian riwayat singkat dari almarhum Bapak Beni.